Johann Heinrich Pestalozzi adalah seorang tokoh pembaharu pendidikan asal Swiss yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Dasar Modern. Dedikasi hidupnya untuk mendidik anak-anak miskin dan terlantar telah mengubah wajah dunia pedagogi secara global. Lahir di Zurich 12 Januari 1746, Pestalozzi kehilangan ayah di usia 5 tahun dan ia dibesarkan oleh ibu dan pengasuhnya yang bernama Babeli dalam suasana penuh kasih sayang namun protektif. Perjalanan hidup Pestalozzi tidak lepas dari usaha-usahanya untuk mengubah dunia pendidikan anak-anak. Pestalozzi mengumpulkan sekitar 40 anak miskin di perkebunannya, yaitu Nehav. Di sini ia mengintegrasikan pekerjaan pertanian dan industri rumah tangga dengan pendidikan membaca dan berhitung dasar. Sayangnya, proyek ini bangkrut secara finansial pada tahun 1780. Tidak berhenti di situ. Pasca kegagalan Nehav, ia mulai aktif menulis. Karya terkenalnya adalah Leonard dan Gertrude. Ini menjadi novel pendidikan yang sangat populer di Eropa, menggambarkan bagaimana reformasi moral sebuah desa dimulai dari pendidikan yang baik di dalam rumah. Proyek berikutnya adalah panti asuhan Stans. Setelah invasi Prancis, Pestalozzi diminta mengelola panti asuhan bagi anak-anak korban perang di Stans. Disinilah ia menanamkan metode pengajaran berdasarkan intuisi indrawi, Anschauung, dan pendekatan kasih sayang keibuan. Pestalozzi juga mendirikan institut pendidikan di Burgdorf dan kemudian memindahkannya ke Yverdon. Sekolah di Yverdon menjadi pusat perhatian dunia. Para pendidik dari seluruh Eropa, termasuk Froebel dan Hilbert, datang untuk mempelajari metodenya. Setelah konflik internal menutup sekolah Yverdon pada tahun 1825, Pestalozzi kembali ke Neuhof dan wafat 17 Februari 1827 di Bern, Swiss. Meskipun Pestalozzi telah meninggal, namun pemikirannya tentang pendidikan tidak pernah berhenti dan masih diperhitungkan sampai sekarang. Inti dari pedagogi Pestalozzi adalah mendidik anak secara menyeluruh. Ia menolak metode menghafal mati yang kaku dan menyulitkan anak-anak, menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Pemikiran Pestalozzi yang masih diperhitungkan sampai saat ini yaitu prinsip kepala, hati, dan tangan, atau lebih dikenal dengan head, heart, hand, di mana berarti pendidikan harus mengembangkan 3 aspek manusia secara seimbang, yaitu kepala atau intelektual, hati atau moral spiritual, dan keterampilan fisik atau tangan. Pemikiran selanjutnya yaitu metode Anschauung atau observasi indrawi. Pembelajaran harus dimulai dari hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. Anak-anak belajar dengan mengamati, menyentuh, dan merasakan objek nyata terlebih dahulu sebelum mempelajari konsep secara teoritis. Pemikiran selanjutnya yaitu peran ibu rumah tangga. Pestalozzi percaya bahwa rumah adalah sekolah pertama dan utama. Kasih sayang seorang ibu adalah landasan moral dan spiritual pertama bagi perkembangan anak. Meskipun Pestalozzi adalah seorang pendidik umum, pemikirannya memberikan dampak teologis dan praktis yang sangat besar bagi perkembangan pendidikan agama Kristen, khususnya dalam ranah keluarga dan gereja. Bagi Pestalozzi, pengenalan akan Allah tidak diajarkan melalui doktrin teologi yang rumit dan hafalan katekismus yang kaku. Ia menekankan bahwa anak pertama-tama merasakan kasih Allah
melalui kasih sayang, perhatian, rasa aman yang diberikan oleh orang tua atau gurunya di dunia nyata. Pemikiran Pestalozzi memperkuat pemahaman pendidikan agama Kristen bahwa keluarga, khususnya ibu, adalah agen utama pembentuk iman anak. Kurikulum pendidikan agama Kristen modern sangat menekankan kemitraan antara gereja dan rumah tangga, sebuah konsep yang selaras dengan visi Pestalozzi tentang pentingnya iklim pendidikan di dalam rumah. Metode pembelajaran pendidikan agama Kristen masa kini yang menggunakan alat peraga atau konkret menuju ke abstrak dan aktivitas kreatif, diskusi, dan pelatihan karakter membuktikan bahwa mimpi Pestalozzi tentang pendidikan telah terwujud. Di batu nisannya tertulis kalimat yang merangkum seluruh hidup Pestalozzi, yaitu dia adalah seorang individu, seorang Kristen, dan seorang warga negara. Dia melakukan segalanya untuk orang lain dan tidak ada untuk